Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan praktikum pertama tentang preformulasi antalgin. Kami dari kelompok 14, yaitu terdiri dari anggotanya Clarissa Fulvia Herunisa, Iga Samroto Fauda, dan Putri Puji Lestari dari farmasi kelas A. Di sini bentuk sediaan yang kami buat yaitu sirup antalgin. Yang kedua ada tinjauan farmakologi zat aktif tentang antalginnya. Antalgin atau metamizol atau metampiron atau dipiron adalah derivat sulfonat dari aminofenazon yang larut dalam air. Obat ini sering dikombinasi dengan obat-obatan lainnya, antara lain dengan aminofenazon. Obat ini dapat secara mendadak dan tidak terduga menimbulkan kelainan darah yang ada kalanya fatal. Karena bahaya, obat ini sudah lama dilarang peredarannya di banyak negara, antara lain Amerika Serikat, Swedia, Inggris, dan Belanda. Kami kutip dari ISO edisi ke-6 tahun 2017 halaman 315. Yang pertama, mekanisme kerja antalgin yaitu menghambat enzim siklooksigenase sehingga konvensi asam arakidonat menjadi PGG2 terganggu. Penuntun praktis dari peresepan obat tahun 2016 halaman 174. Yang kedua ada indikasi antalgin yaitu analgesik, antipiretik atau demam, sakit kepala. Kami kutip dari penuntun praktis peresepan obat tahun 2016 halaman 174. Selanjutnya dosis antalgin dipiron atau antalgin diberikan secara oral dalam dosis 0,5 sampai 4 gram setiap hari dalam dosis terbagi. Antalgin juga diberikan secara injeksi intramuskular atau intravena dengan cara rektal sebagai suppositoria. Dosis dewasanya 3 kali 0,3 sampai 1 gram per hari, dan untuk anak 3 kali 100 sampai 200 gram per hari. Kami kutip dari penuntun praktis peresepan obat tahun 2016 halaman 175. Yang D ada kontraindikasi antalgin. Penyakit kelainan darah atau defisiensi G6PD, kokus peptikum, gangguan fungsi hati dan ginjal. Kami kutip dari penuntun praktis peresepan obat tahun 2016 halaman 175. Yang E, farmakokinetik antalgin. Setelah dosis oral dipiron dengan cepat dihidrolisis dalam saluran pencernaan ke metabolit aktif 4-metil aminoantipirin, yang mana setelah penyerapan mengalami metabolisme menjadi 4-per-mil aminoantipirin dan metabolit lainnya. Dipiron juga cepat tidak terdeteksi dalam plasma setelah diberikan dosis intravena. Tidak ada metabolit dipiron yang secara luas terkait pada protein plasma. Sebagian besar dosis diekspresikan dalam urin, sebagian dimetabolitkan. Metabolisme dipiron juga didistribusikan ke dalam ASI. Kita kutip dari
Martindale 36 halaman 49. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiga. Yang selanjutnya, tinjauan farmakologi zat aktif dari antalgin, poin F, efek samping antalgin. Penggunaan dipiron dikaitkan dengan peningkatan risiko agranulositosin dan shock, yang dikutip dari Martindale edisi 36 halaman 49. Mual, muntah, dan agranulositosis atau dikutip dari Penuntun Praktis Peresepan Obat tahun 2006, halaman 174. Yang poin selanjutnya ada interaksi antalgin, yaitu memperpanjang waktu protoprombin bila diberikan bersama antikoagulan, dikutip dari Penuntun Praktis Peresepan Obat tahun 2016, halaman 175. Yang selanjutnya ada formula umum. Komposisi tiap tablet mengandung metapiron 500 mg dan zat tambahan yang cocok secukupnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup, baik. Dosisnya 3 kali sehari 1 tablet, dikutip dari Fornas. Yang selanjutnya ada analisis preformulasi zat aktif dan eksipien. Antalgin, pemberiannya serbuk hablur putih atau putih kekuningan. Rumus strukturnya C13H16NTiga-NaO4SH2O. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, berat molekulnya 351,37. Titik leburnya 172 derajat Celcius. Kelarutan mudah larut dalam air, larut dalam alkohol, dan tidak larut dalam eter. Stabilitas tidak stabil dalam terhadap udara lembab dan harus terlindungi dari cahaya. Khasiatnya untuk analgetikum dan antipiretikum, dikutip dari Farmakope. Yang selanjutnya ada metil paraben. Dikutip dari FI edisi 3 halaman 378, nama resminya adalah methylis parabenum. Sinonimnya adalah metil paraben atau metil hidroksibenzoat. Pemberiannya serbuk hablur halus, putih, hampir odorless, hampir tarteles, agak membakar, diikuti rasa ketebal. Kelarutan, larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air boil, dalam 35 bagian etanol, 90%, dan 3 bagian aseton. Mudah larut dalam eter dan alkali hidroksida. Larut dalam 46 bagian minyak lemak nabati panas. Jika didinginkan, larut dalam tetap jenuh. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, kegunaannya sebagai pengawet. Stabilitasnya pada pH 3-6 stabil, kurang dari 10%, terurai selama 4 tahun pada suhu kamar. Sedangkan pada pH 8 ke atas, cepat terhidrolisis atau 10% lebih setelah 60 hari pada suhu kamar. Yang selanjutnya ada tartrazine. Nama resminya adalah tartrazine. Sinonimnya tartrazine. Rumus molekulnya C11H9N4Na3O9 dan S2. Rumus molekulnya 534,1. Pemberian serbuk kuning jingga. Kelarutan 1 gram dalam 6 mili air, memberikan kelarutan emas, agak larut dalam etanol, tidak larut dalam minyak nabati, tidak dipengaruhi oleh asam, basa, atau dalam larutan neutral atau cahaya. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Kegunaan sebagai pewarna,
Stabilitas sangat bagus pada suhu 250, pH kurang dari 10 sangat bagus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Puji. Yang selanjutnya yaitu sirup simplex dikutip dari FI 3 halaman 567. Nama resmi sirup simplex, sinonimnya sirup gula atau sirup USP. Pemberiannya cairan putih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa asam. Kelarutannya larut dalam 0,5 bagian air, 370 bagian etanol, 95% Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya sebagai pemanis. Yang selanjutnya minyak jeruk. Dikutip dari Farmakope ketiga, halaman 455. Nama resminya Oleum citri, sinonimnya minyak jeruk. Pemberian cairan kuning pucat atau kuning kehijauan, baunya khas, rasa pedas dan agak pahit. Kelarutan, larut dalam 12 bagian volume etanol, 90%, dapat bercampur dengan etanol mutlak. Penyimpanannya dalam wadah tening dan rapat, terlindung dari cahaya di tempat sejuk. Kegunaan sebagai pengaroma. Konsentrasinya 0,1 sampai 0,5%. Selanjutnya, aqua destillata dikutip dari Farmakope edisi ketiga halaman 96. Nama resmi aqua destillata, sinonimnya air suling, rumus molekulnya H2O, berat molekulnya 18,3. Pemberian cairan jernih, tidak berwarna, odorless, tidak berasa. Penyimpanan dalam wadah tertutup. Kegunaan sebagai pelarut dan pembasah. Yang selanjutnya, pendekatan formulasi. Yang pertama, alasannya dibuat sediaan tersebut dikarenakan tinjauan farmakologi antagel larut air. Yang kedua, dosis. Pada dosis Farmakope ketiga halaman 975 untuk dewasa 500 mg sampai 1, gram sehari sampai dengan 4 sendok teh. 5 mili mengandung 250 mili antalgin. Jadi 1 kali minum 500 mili atau 250 mili kali 1 set atau sama dengan 2 sendok teh. Sehari 500 mg sampai 1,5 gram atau 500 mg sampai 3 kali sehari. Ditetapkan aturan pakai untuk dewasa 3 kali sehari 2 sendok teh. Pada Farmakope ketiga halaman 940 untuk anak-anak 3 bulan sampai 1 tahun sekali 50 mg sehari 150 mg sampai 200 mg. 3 tahun sampai 6 tahun sekali 50 sampai 100 mg sehari 150 sampai 400 mg. 6 tahun sampai 12 tahun sekali 200 sampai 300 mg sehari 600 sampai 1,2 gram. Rahmatullahi.
Next, Ca. Yang ketiga yaitu alasan pemilihan bahan tambahan metilparaben karena sebagai pengawet, tartrazin sebagai pewarna, sirup simplex sebagai pemanis, minyak jeruk sebagai pengaroma. Yang keempat, formulasi akhir. Tiap 5 mili mengandung antalgin 250 mg, metilparaben 0,18%, sirup simplex 40%, tartrazin 0,005%, spirit orange 0,5%, aqua destilata ditambahkan sampai 5 mili. Yang kelima, cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, timbang bahan sesuai perhitungan bahan. Setelah itu, botol dikalibrasi 100 mili dan Erlenmeyer 100 mili. Kemudian, timbang metilparaben 50 mili dan diencerkan sampai konsentrasi 0,2 mili. 0,2 gram per mili. Lalu buat sirup simplex dengan melarutkan 850 mg sukrosa dengan 450 ml air, panaskan hingga mendidih. Saring sambil ditambahkan dengan aquades. Lalu dinginkan, cukupkan volumenya sampai 100 ml dan ambil 40% dari hasilnya. Lalu ditimbang 3.300 mH, dilarutkan dalam air, dimasukkan larutan metilparaben hingga homogen. Dibuat pengenceran tartrazin dan spirit orange, dicukupkan volumenya 110 dalam Erlenmeyer dan dimasukkan ke dalam botol sebanyak 100 ml. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.